Halo, berjumpa lagi dengan channel Bimbingan Konseling. Kali ini saya akan berbagi ilmu bagaimana caranya membuat program BK tahunan kelas 9 di tahun ajaran baru 2022-2023. Di mana kelas 7 menggunakan kurikulum Merdeka, kelas 8 masih kurikulum 2013 dan kelas 9 masih 2013 sama. Oke, pada prinsipnya BK dengan menggunakan kurikulum Merdeka atau mungkin kurikulum 2013 tidak jauh berbeda. Hanya di kurikulum Merdeka ini di kelas 7 kita akan membuat yang namanya ATP, RPL, modul belajar, itu agak beda sedikit ya. Tapi pada prinsipnya aplikasi akan saya juga bagikan pada teman-teman guru BK seluruh Indonesia yang akan menggunakan. Silahkan japri saya, tentunya akan saya berikan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak menggunakan uang ya. Tentunya kita berbagi ilmu, kalian sebagai guru BK bisa juga tetap maju, saya juga tetap maju, tentunya saling imbal balik. Yuk kita akan mulai di program BK tahunan kelas 9. Nanti akan saya kirimkan bentuk Excel ya, bentuk aplikasinya Excel seperti ini, tidak boleh dirubah-rubah nih bagian ini. Saya akan kirimkan dalam bentuk kompres begini ya, saya kompres dulu ya. Nanti di WA akan saya kompres. Ini akan saya kirimkan ke WA Japri Bapak Ibu Guru BK. Nah, ini akan saya kirimkan bentuknya yang ini. Yang kelas 9 ini ya. Kalau saya kirimkan semua akan berat ya, tentunya satu-satu. Bapak Ibu akan membuat program kelas 7, copy saja dulu ya. Copy, nanti di dalamnya diganti kelas 7, 8. Oke, kita akan mulai masuk ya. Nanti begitu kompres dibuka ya, yang saya kirimkan bentuknya seperti ini. Bapak Ibu guru BK membukanya klik kanan, ekstrak to ya. Nanti akan bentuknya seperti ini. Tentunya syarat laptop dan komputer harus ada WinRAR atau WinZip ya, yang untuk membuka kompres ya. Aplikasi-aplikasi itu banyak bentuknya ya, 7zip atau dan lain sebagainya lah. Ya, saya tidak bisa menyebutkan, nggak hafal ya. Oke, kita akan coba masuk ke dalam program BK tahunan kelas 9. Ini tidak boleh di rename ya, diklik rename ini dilarang. Kalau Bapak Ibu nekat membuat rename berarti nanti program tidak akan bisa berjalan. Oke, kita mulai. Saya kasihkan password tapi tidak saya share di sini. Bapak Ibu bisa japri ke saya. Bapak Ibu, sorry salah ya, kebanyakan password jadi saya kadang-kadang lupa. Ya, passwordnya tidak jauh dari kata-kata itu sih ya, jadi hampir mirip-mirip. Jadi Bapak Ibu yang sudah memberikan subscribe ya, lalu klik jempol, klik lonceng, kasih komentar, nanti akan saya bagikan gratis. Kalau namanya memberikan komen dan subscribe kan gratis toh. Kalau Bapak Ibu guru BK punya juga video yang ada di YouTube, oke, saya akan berikan juga hal yang sama ya. Kita sama-sama saling memberikan subscribe. Oke, ini dia programnya. Yang pasti yang akan menggunakan program tahunan aplikasi saya ini harus bisa menggunakan Google Form ya. Kalau tidak bisa menggunakan Google Form tentunya akan kewalahan. Ya, menggunakan cara manual pasti akan kewalahan. Yuk, kita akan mulai registrasi dulu. Saya akan coba jelaskan di sini nama kota, masukkan semua ya. Sekolah tidak usah menggunakan SMP-nya, dia harus jelaskan di sini kelasnya untuk kelas 9 ya. Kalau kelas 9 berarti AKPD-nya pasti kelas 9. Kalau kelas 10 berarti AKPD-nya SMA yang kelas 10 ya. SMP nama kepala sekolah seperti biasa ya. Kalau pengawas biasanya menggunakan NIP. Kita juga kalau saya swasta menggunakan NIK ya. Masukkan semua. Jadi tahun saya harus saya rubah karena 2022. Oke. Sudah ya. Lalu kita lanjut. Kalau sudah sini lanjut. Nah, awal pertama kali biasanya Bapak Ibu guru akan
diminta laporan refleksi guru ya. Kalau di Strada itu ada refleksi guru ya, tuliskan saja refleksinya di sini ya. Ini dikumpulkan ke kepala sekolah ini. Silahkan ini Bapak Ibu silahkan memberikan refleksi selama tahun kemarin seperti apa ya. Lalu setelah refleksi, masukkan data yang pasti ya. Data siswa ini harus dimasukkan. Tahun yang ajaran baru tentunya berbeda ya, karena di oplos gitu ya, anak-anaknya yang mungkin bermasalah dipindahkan ke kelas yang lain, atau mungkin di oplos keseluruhan, semuanya ikut berubah. Oke, itu harus wajib dimasukkan. Kalau Bapak Ibu guru belum mempunyai angket Google Form ya, angket Google Form AKPD, harus wajib Bapak Ibu sudah punya, berarti Bapak Ibu harus menyesuaikan pembuatan angketnya, urutannya, nama kelas itu harus urutannya sama seperti yang punya saya ya. Kalau tidak nanti kalau ketika di copy, di download itu akan susunannya akan berbeda. Jadi sesuaikan dengan yang milik aplikasi saya ya, nanti akan saya tunjukkan. Oke, bagaimana kira-kira membuat angket atau tidak ya, silakan Bapak Ibu. Di sini akan dilihat bagaimana caranya membuat angket. Nah, ini sudah tinggal masukkan saja ya. Nanti akan saya bahas bagaimana caranya membuat angket Google Form, tapi paling tidak ini semua sudah ada di sini susunannya. Ini kelas 9 ini ya. Kelas 9 semua. Jadi dari atas semua harus ikuti ya. Nomor 1 identitas nama, kode kelas, tulis nomor absenmu, ini urutannya, profil individu ini harus dimasukkan ya. Jadi tidak bisa langsung AKPD saja yang diberikan angket ke anak-anak, tidak bisa ini saja. Harus menyesuaikan milik aplikasi saya ya. Oke, isinya kalau ini cara manual ya, jadi kita nggak anjurkan sih cara manual. Kalau dulu belum ada internet atau belum Google Form belum begitu ngetop gitu ya, saya masih menggunakan ini. Tapi sekarang sudah Google Form itu sudah wajib itu ya, untuk guru BK itu Google Form wajib. Oke, kita lihat ini daftar siswa yang belum mengisi angket AKPD, bisa kelihatan kalau sudah mengisi di Google Form ya. Nah, ini hasilnya ya, hasilnya yang bisa dianalisa ketika anak sudah membuat angket, ini hasilnya. Kita kembali saja dulu ya, ini sudah terlalu jauh. Nah, sekarang kita akan coba, karena asumsi saya sudah punya Google Form ya. Jadi bagaimana kita lihat dulu Google Form yang saya miliki seperti ini ya. Saya akan memperlihatkan bagaimana isi AKPD kelas 9 yang sudah terisi. Nah, ini hasilnya AKPD-nya. Awal tahun Bapak Ibu harus selalu memberikan angket kepada siswa, karena analisa kebutuhan peserta didik ini adalah kita akan melihat siswa sebetulnya butuhnya materi apa saja. Jadi kita tidak asal ngarang-ngarang beli buku gitu ya. Buku itu dipakai di kota mana, penerbitnya dari mana, tentunya ya tidak mesti cocok dengan kondisi sekolah kita. Jadi kita lebih baik membuat angket menyesuaikan kebutuhan mereka gitu ya. Nah, ini hasilnya ya. Caranya kalau sudah ini urutannya harus sesuai nih ya. Nama lengkap, kelas, nomor ya, bakat kecerdasan. Ini harus ke sebelah kanan semua, harus cocok kolomnya. Kalau tidak cocok, Bapak Ibu guru BK tidak bisa menggunakan aplikasi saya. Harus wajib cocok ya. Oke, kalau sudah ada isinya, ini diurut. Ada program di sini, tinggal mengurut saja ya, di blok saja gitu semua ya. Di blok semua, lalu nanti klik kanan ya, misal saya beri contoh ya. Misalkan ya, ini dari sini saya beri contoh ya. Ini ada anak yang belum mengisi ya, di Uber sebetulnya ya. Saya waktu itu nggak sempat nguber nih, kelupaan. Sampai ke belakang ya, sampai habis belakang ya, klik kanan ya, lalu lihat tindakan sel lain, lalu
mengurutkan rentang ya. Nah, kolom yang akan ada rentang adalah yang bagian nomor absen ya, nomor absen. Kalau misalkan kondisinya kelasnya masih berantakan ya berarti ya tergantung kolom kelas ya, sesuaikannya, langsung klik urutkan begitu ya. Nanti akan terjadi bentuk urutannya yang seperti ini sudah. Nah, ini sudah urut ya, dari kelas 9A, 91 sampai 9D. Saya sudah urutkan di sini. Nah, ini yang tinggal di copy. Ini yang tinggal di copy. Copy-nya dari awal saja ya, klik kanan ya, klik kiri ya di sudut ya, baru klik kanan, salin, masukkan ke Excel yang aplikasi saya. Pasti cocok. Kalau tidak, makanya nanti Bapak Ibu guru BK harus sesuai. Kalau tidak nanti nggak cocok, repot ya. Copy hasilnya di sini, aplikasi di sini dimasukkan, klik kanan ya, menggunakan paste spesial ya. Menggunakan paste dulu, baru nanti kedua kali paste spesial ya. Nah, jadi yang terjadi misalkan menggunakan klik kanan, sudut juga ya, paste, gitu ya. Klik saja langsung, oke gitu ya. Itu hasilnya akan terjadi sama seperti ini, gitu ya. Nah, kalau sudah itu baru kita klik next. Nah, hasil angket Google Form sudah masuk, maka otomatis sebetulnya angket peserta didik itu sudah bisa kita program gitu ya. Nah, lalu kita lanjutkan bagaimana selanjutnya, kita lihat analisa AKPD-nya gimana. Nah, ini dia hasilnya ya. Karena kita sudah masukkan data tadi, inilah hasilnya. Profil kelas hasil analisa keputusan peserta didik. Oke, ini yang akan kita prioritaskan, kita buat ATP ya. Berarti kelas 9 tuh membutuhkan ini. Mereka masih belum percaya diri, itu yang harus diberikan materi. Lalu selanjutnya masih belum bisa belajar rutin. Terus begitu ya. Yang sangat tinggi ini yang diperlukan. Kalau materi ini sudah habis ya selama satu semester, berarti kita buat nanti yang semester berikutnya, semester genap ya. Dalam 1 tahun saya rasa kalau kita masuk ke kelas 1 jam itu sangat cukup ya. Kalau tidak cukup ya Bapak Ibu ambil yang tinggi ya, ambil yang kondisi prioritas tinggi. Tapi kemungkinan Bapak Ibu pasti menggunakan materi ini sangatlah cukup. Baik, kalau sudah kita langsung next saja ya. Nah, ini hasil sosiometri di bagian angket itu juga sudah ada. Mestinya karena kemarin masa pandemi ya, jadi kosong ya, tidak ada. Kalau pasti di tahun ini karena sudah kenal teman-temannya, paling tidak akan lebih bisa mengenal mana yang teman menyebalkan, mana teman yang asik dibuat bekerja sama, itu akan muncul di sini ya. Kita next lagi. Ini hasil teman yang disukai ya. Lalu peta kerawanan. Nah, dari peta kerawanan kalau kelas 9 itu kan biasanya bisa ketahuan waktu kelas 8. Ini anak yang bermasalah yang perlu mendapatkan bantuan, tuliskan kode di sini ya. Tentunya cukup menuliskan kode nomor 9101 gitu ya. Ini artinya 9A nomor absen 1 ya. Dia akan namanya muncul di bagian ini ya. Ketikkan saja di sini apa saja, tidak usah digeser-geser row-nya ya, barisnya. Ketik saja misalkan berkaitan dengan cita-cita. Dia belum bisa menemukan cita-cita yang tepat. Ketik saja di sini ya. Sehingga kita tahu bahwa orang-orang ini yang butuh pelayanan cepat yang kita harus tangani di awal tahun pelajaran baru. Oke, kita next saja langsung. Nah, inilah yang akan kita cetak. Ini judulnya program bimbingan konseling. Nah, ini hasilnya seperti ini, cetak aja langsung ya, cetak, Ctrl P, sesuaikan dengan printernya ya. Nah, ini dia. Cetak, kita langsung next. Kata pengantarnya juga ini langsung cetak ya, semua udah otomatis, ini tahunnya juga sudah menyesuaikan. Ini juga cetak ya, lembar pengesahan juga cetak, semua cetak ya. Nah, ini kelasnya disesuaikan, jumlahnya tentunya disesuaikan, pengetikannya jumlah berapa kelas ya. Lalu next, ini SKPD-nya juga langsung cetak. Untuk berkas-berkas tambahan ini juga langsung cetak. Dasar hukumnya, kenapa sih kita membuat program ini? Dasar hukumnya dari
Permendikbud RI nomor 111 tahun 2014. Kita mengajar mestinya di Permendikbud nomor 111 ini kita harusnya masuk 2 jam, tapi syukur kalau kita diberi jam hanya 1 jam saja daripada tidak memiliki jam masuk ke kelas ya. Ini dasar hukumnya di sini. Kenapa kok membuat program ya? Ini dasar hukumnya di sini karena kita membuat program masuk ke kelas. Mau masuk ke kelas mau nggak mau harus membuat program tahunan, program semester dan sebagainya. Ini harus dibuat melalui dasar hukumnya ini ya. Langsung visi misinya ini bisa dirubah-rubah sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu ya, sesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing. Next. Lalu deskripsi kebutuhan peserta didik ini adalah yang saya anggap tadi yang muncul yang sangat tinggi ya, tinggi sangat tinggi ya muncul. Kalau yang tidak dibutuhkan berarti dia akan muncul. Jadi materi kita bukan sesuai dengan buku cetak yang kita beli, tapi sesuai dengan angket. Jadi ini yang dibutuhkan yang kita akan jelaskan kepada siswa. Oke, paham ya sebagai guru BK. Jadi kita buat program menggunakan angket sehingga apa yang kita berikan memang yang mereka butuhkan. Gitu, bukan dari buku yang sudah dibeli. Oh, ini buku sudah dibeli karena nggak dibahas, sayang dong. Nanti anak-anak protes buku sudah dibeli tapi nggak pernah dibahas. Gitu. Padahal materi tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Yuk next. Ini rencana kegiatan ya. Jadi rencana kegiatannya kita akan membuat tujuan layanan seperti ini, lalu judul materinya mungkin menjadi seperti ini. Ini akan kita sudah tuliskan karena ada di AKPD. Kalau mau merubah bagaimana? Masuklah ke AKPD yang bagian depan tadi ya. Jadi kalau di sini udah nggak bisa merubah-rubah ini. Jadi harus dari awal. Oke, kalau sudah next. Ini juga kebutuhan sarana seperti apa saja. Ini juga ada di AKPD. Kalau mau merubah-rubah ada di sana. Nah, kalau ini kelihatannya mau ini bisa dirubah di sini ya. Bisa diketik di sini kira-kira apa saja yang diwujudkan sarana-sarananya. Oke, next. Nah, inilah program tahunan yang setiap tahun biasanya zaman dahulu Bapak Ibu guru BK main kopi-kopi saja gitu ya. Padahal sebetulnya harus menyesuaikan kondisi sekolah masing-masing. Hanya ini saja. Padahal sebetulnya nggak seperti ini saja ya. Jadi ada program lain yang nanti akan saya tunjukkan. Oke, next. Inilah analisa mingguan efektif. Ini yang saya belum buat ini ya. Terus terang saya belum buat untuk yang tahun mata pelajaran nih. Kemarin sudah dibahas, tinggal dimasukkan ya. Jadi isian angkanya ini sudah dimasukkan dalam rapat awal tahun ya, akhir tahun ini ya, akhir tahun di sekolah kami sudah buat angka-angka ini, jadi tinggal masukkan saja. Jadi ini belum saya masukkan ya, dari kelas 7, 8, 9 harus masuk. Nah, disinilah letaknya angka-angka layanan dasar apa saja yang akan kita berikan ini dari sini ya. Kita ngambilnya dari angka ini, kita lihat nomornya ya, kita tinggal masukkan nomor ini saja nih, misalkan nah ini nomor 5 ya, kita ke prota ganjil lagi, misalkan nomor 5. Nah isinya kecerdasan emosi ya, sesuaikan saja di sini, jadi nggak usah ngetik ini lagi, nggak usah ngetik ini lagi, semua sudah ini jumlahnya 3 jam, berarti sesuaikan saja satu gitu ya. Jadi semuanya total kelihatan kita masuk kelas sampai akhir semester ganjil ini semuanya sudah mempunyai program yang jelas. Oke, berikutnya program semester genap pun seperti itu ya. Kita tinggal masukkan angka di sini. Tidak usah perlu harus mengetik di sini lagi karena sudah ada pengetikan di awal sebelumnya di program ya. Ini saja yang dirubah-rubah angkanya. Kalau nggak paham angkanya berapa, lihat lagi ke sini, gitu ya. Yang kita mau ambil di angka berapa, ini yang munculkan angkanya di sini banyak ya. Kita buat yang sangat tinggi saja dulu ya, 42 lalu 44 ya, lalu 45. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ini bisa dibuat per minggu juga bisa ya. Ini buat per minggu. Kalau memang merasa keberatan ya silahkan
tidak usah dibuat juga tidak apa-apa, tapi alangkah baiknya ini dibuat per minggu juga ya. Nah, ini semua sudah dibuat, tentunya Bapak Ibu guru BK tentunya sudah siap untuk masuk ke kelas nanti di awal tahun ajaran baru. Demikian kira-kira kalau untuk aplikasi-aplikasi ini, tentunya Bapak Ibu guru BK bisa menghubungi saya ya. Nomornya nanti akan saya sertakan di bagian deskripsi ya. Tentunya Bapak Ibu bisa japri ke saya. Semoga bermanfaat. Aplikasi ini bukan untuk mempersulit, tapi untuk mempermudah Bapak Ibu guru BK mengerjakan administrasi bimbingan konseling. Semuanya akan dipermudah, jadi akan lebih cepat menggunakan aplikasi ini daripada menggunakan cara manual. Semoga berguna. Salam BK.